Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Halo Ibu. Walau kabar Ibu. Iya, Pio, Masih Pak. lancar sekali Bu kalau bahasa Gorontalo. Alhamdulillah. Tahu Pak Albert yang memang asli juga Gorontalo atau Saya Taufik dari apa? apa Pak Taufik? Ya. Tadi soalnya mau teleponin Pak Albert. Oh, gitu ya. Albert bilang sudah langsung saja datang di Jakarta Barat, ada di sana itu. Ya, Katanya Pak Taufik yang berusaha ya betul. apa namanya UMKM produk Gorontalo. Gorontalo. Apa ya? Ya, ini kita ambil dari Gorontalo semua sih. Tapi memang tadi lama tuh orang di jalan Pak, macet Oh, begitu ya. Memang ini Jakarta luar biasa. biasa. Aja dari kantor kemari kalau sore itu bisa 1 jam perjalanan. Jadi habis dari kantor pulang sampai di rumah jam Paling nggak 5:30 lah. Kalau keluar kan jam 4 sore. 6 langsung packing atau lihat barang. Paling lihat stok barang sudah habis karena ini kan yang siap mau dipasarkan kan dikirim sudah dikemas-kemas. Ada kupas, rawa kupas ini yang kualitasnya juga bagus kan, dia cuma hanya di rawa bagian punggungnya aja. Dia ada kemasan 1 kilo 500 sampai 250 gram. Nah, ada juga yang sudah kita haluskan ya, karena di Jakarta itu banyak orang yang nggak mau repot gitu. Jadi kalau beli utuh begini kan dia repot ngupasnya, kasih keluar tulang, ngebersihinnya. Nah, kalau ini udah tinggal langsung diolah. Ini kemasan 1 kilo. Kalau yang dia mungkin ini kan yang dari Gorontalo. ya Dari Gorontalo. Cuma dari Gorontalo. Gorontalo. Kita dari pengepul-pengepul di sana, baru dia kirim kemari. Udah berapa banyak pengepul di sana? Sekarang sih paling 2 pengepul. Karena beda-beda sih kadang-kadang ada yang rawa dari Ambon juga, tapi tetap di ininya di Gorontalo gitu. Karena kalau dilihat juga sih rawa Gorontalo mungkin produksinya untuk memenuhi Gorontalo juga kayaknya nggak cukup. Oh begitu. Ya, kita aja yang di Jakarta bisa 3.000 sampai 4.000 GP satu Per bulan. bulan. Ya, 3.000 sampai 400 GP. 4.000 GP. 4.000 GP. Oh, Iya. sekali ya. Iya, kebutuhan karena kita aja kebutuhan di seluruh Jakarta. Indonesia sih. Jadi apa ya, kalau memang di keunggulannya di Jakarta itu semua terjangkau. Sebelum ke Siap. daerah-daerah yang lain, kenapa tidak hanya memasarkan di wilayah Jakarta? Kan di Jakarta ini banyak juga rumah-rumah makan ala Gorontalo, Ya. rumah makan ala Manado yang jual rawa. Kalau kebutuhan rumah makan itu dia nggak terlalu banyak sih. Kalau yang paling banyak itu dia pengusaha sambal. Sambal yang di dalam kemasan. Nah, itu luar biasa mereka. Kalau Namanya juga sambal rawa. Ya, Kalau di sambal sini rawa. tetap sambal rawa. Sambal rawa. Tidak ada bahasa lain karena di Jakarta pakai Enggak. istilah Tetap sambal rawa. Karena kalau mereka ini luar biasa. Yang halus saja bisa 100 kilo mereka sekali beli. 100 kilo ini kalau untuk 1 kilo halus ini dia bisa 5 GP. Memang orang Jakarta doyan kalau makan sambal rawa. Wah, doyan. Orang Jakarta, orang Betawi kan pasti suka yang manis-manis. Karena rawa biasa kan kalau sama rawa itu pasti orang Sulawesi. Ya. Ini udah mendunia lagi, bukan cuma orang Sulawesi, Indonesia, bukan juga orang-orang luar. Karena simple, rawa itu kan kita kan Leher contohnya saya. Betawi pun sekarang sudah familiar dengan Mungkin karena ini juga intensitas kita kan di Jakarta itu tinggi ya. Dari kerja ya, dari pagi bangun misalnya jam 5 kita mau sarapan kan nggak mungkin mau goreng-goreng ngolah sayur, ikan apa semua. Nah, dengan ini dia bikin sambal praktis campur nasi atau sama telur ini selesai. Dia tinggal berangkat kerja. Itu satu hari bekal rawa. Karena ya memang repot kalau mungkin dia makan di warteg juga kadang-kadang bosan, pengen suasana yang lain makan ini. Ini karena itu sesimpel kalau rawa itu. Sebulan 4.000 GP. 1 GP ambil di sana berapa? Ya pokoknya sekitar kadang-kadang bervariasi sih.
Karena dulu pertama kali kita bisa 30.000 ya. Satu GP. Satu GP ya dulu Jadi pertama. kalau dia 30.000, kalau 1.000 kan berarti 30 juta 30 juta. 1 bulan Ya. modal. Heeh. Untungnya boleh sampai 2-3 kali lipat. Ya pokoknya Untung juga. 50%-an lah. Heeh. Ya alhamdulillah lah bisa buat hidup ini. Kita bisa kuliahin anak sampai 2 itu. Tapi memang utuh Pak ya, Ah. tidak apa namanya, tidak terpisah kepalanya. Eh, Atau kadang-kadang ada produk yang memang sudah terpisah. Oh, enggak ada. Kita ambil utuh. kita ambil utuh begini. Masih dalam GP itu ya. Ya, tapi kita kasih keluar GP dari sana. Oh dari Jadi kita dari kirim, ya, karena kita Gorontalo so ekspedisi, tidak ya, pakai GP itu. kontainer, Di dos. pakai GP. Dulu waktu di kontainer, Tetap pakai GP. setiap masuk kan 20 feet itu dia muat 10.000 GP. Nah, dia biasanya sampai 3 bulan ya. Ya, lebih 3-4 bulanan. Cuma karena pertimbangan hal-hal yang ini, karena setiap 3 bulan itu udah masuk bulan ketiga kualitas nggak bagus gitu. Akhirnya kita coba rubah, ya udah kita pakai ekspedisi. Pesawat. Enggak, kita pada darat aja. Laut. Oh, Dari Gorontalo Makassar baru dia nyebrang ke Jakarta pakai kapal laut. Kosnya tidak terlalu justru Lebih besar. Ya, lebih besar. Iya, 2 kali lipat. 2 kali lipat kan. Tapi kan kita mengutamakan kualitas. Untuk kualitas ikan rohanya biar Lebih bagus. Jadi setiap 2 minggu kita kirim ikan masih keadaan segar bagus-bagus. masih bawa asap. Dibandingkan kita kirim pakai kontainer lama. Ya. Pak, Ya. apa beda harga antara ini yang masih utuh dengan ini? Ini dia sudah dipilih ya karena kualitasnya bagus. Ini al daging punggung ya. Oh, Sudah premium. memang premium. Kalau di tapi sana Bapak yang pilih toh? iya, Iya. jadi Orang pilih sendiri di rumah. jadi ini kalau di Manado kan biasanya punggung Ada dengan juga perut. dengan Dia campur. bagian ini. Nah, Bagian kalau kita perut. enggak, kita memang khusus yang premium ya. Dia Jadi cuma daging punggung saja, aja. Punggung tok. Luar biasa ya. Jadi Jadi tidak hanya cuma jadi kayak reseller jual, ternyata butuh cari coba belajar sendiri Ya. untuk bagaimana mencari kualitas yang baik ya. Betul. Bisa. kebutuhan pasar juga kan kadang beda-beda. Iya. Ada Lebih- orang yang simple mau yang halus, ada orang yang mau kadarnya mungkin dia bikin agak sedikit kasar, dia pilihannya ke roa yang dikupas, nanti dia gilingnya sesuai dengan keinginan dia. Konsumen. Jadi kalau begini berapa dijualnya berapa? Ini yang kemasan 250, 50 ribuan. 50 ribuan sekitar. Satu bungkus begini. Kalau ini Ya, ini lebih murah berarti kan? ya kita jual Iya, lebih murah. murah. Pokoknya kalau dia ini langsung kita jual sekitar 40 ribu. Padahal kalau orang Gorontalo di kepala rawa ini Pak ya, Iya, aduh bikin ini sambal, sebenarnya bikin enak Manado. sekali. Tapi Nah, justru iya. kalau di sini Ya. lebih banyak orang pilih yang Tergantung selera juga. tapi lebih banyak mana ini? Sama. Sama. Semua hampir sama. Sama. Biasa orang mau ambil DP ini karena mungkin mereka mau bikin sendiri, jadi kupas sendiri. Nah, tapi kalau orang yang mau praktis paling ambil yang begini. Ini 250.000 satu bungkus Enggak, kecil. bukan 250 ribu, ini Ini 250 gram. 250 gram. Harga jual ini berapa tadi? 50, hampir 60 ribu lah. 60.000 di Ya. sini. Kalau ini Kalau Ini ini 40. sekitar 40 ribuan. bayangkan lebih besar bungkusnya tapi justru Ya. harganya lebih Karena ini murah. daging Kalau punggung. yang sudah digiling, Kalau ini digiling sekitar 170-an. Ini yang 1 kilo. Ini 1 ini kilo. biasa yang minta konsumen yang paling banyak cari untuk digiling ini apa? Restoran kah? Pengusaha atau- sambal. Iya, pengusaha sambal. Sambal. Tapi Sambal. kalau Dia untuk mau repot. restoran Ya. itu kita juga nggak terlalu ini ya karena di online kan. Bisa mereka ngambil 100 kilo, 50 kilo. Untuk ini ya, yang Jadi halus. biasanya sih emang iya restoran, kalangan restoran. Jadi di belakang ada mesin giling. Iya, ada Ya, mesin giling di tuh. Oh, di depan depan. tadi. Iya.
Kita So berapa tahun Pak? Mulai tahun berapa Bapak usaha begini? ini waktu awal COVID. Awal COVID. Kalau nggak salah 5 tahun lalu lah kita mulai ya, Ya, kurang lebih. merintis. Jadi sepertinya sama dengan para warga yang lainnya ketika momen COVID, itulah kesempatan untuk melihat sebuah peluang Peluang usaha, usaha gitu. ya. Sekian tahun hanya berkutat di ASN, ASN. COVID langsung banting setir. Banting setir. Dan ya. langsung kenapa langsung terpikir sepertinya Ya, Roa yang cocok. Karena memang kebetulan apa ya? Ini kita dari Gorontalo ada basic juga kan dari sih. Sulawesi kan. Waktu kita tinggal di Gorontalo, Bapak PNS di sana, kita itu konsumsi yang awet itu Roa. Setiap kali ke pasar itu beli Roa. 1 GP, 2 GP. Nah, jadi kan untuk forsat 1 minggu toh. Nah, jadi Roa ini awet. Kalau ikan lain kan nggak bisa. Awal pertama menawarkan ke siapa? Waktu Dulu COVID. kita langsung ini ya, via online aja, langsung coba di Shopee, Tokopedia, Langsung ya, e-commerce langsung ya. langsung diterima pasar waktu itu ya. Ya alhamdulillah langsung diterima. Sempat Kan. tidak kemudian ini kan karena belum punya pengalaman, cuma Mm-mm. karena hobi makan ini barang Mm-mm. atau ini barang ikan Roa. Mm. Tidak punya pengalaman, tapi suatu ketika karena tidak punya pengalaman, karena hanya berani coba-coba, tiba-tiba apa ya, seperti ada batu sandungan begitu, sampai akhirnya aduh Pernah? kayaknya sudah berhenti kalau begini. Oh enggak. Waktu itu mungkin cara penyimpanannya dari suhu ruangannya juga kita harus perhatikan kan. Dulu ada tempat kita sempat sewa tempat, dia nggak bagus, agak lembab. Jadi apa ya, banyak yang berjamur ya waktu itu ya. Ya, Nah, karena tempatnya. kita kalau udah berjamur kita nggak, ini kita langsung bakar karena di sini kan kita mainnya di kualitas. Bapak enggak sudah konsumsi sendiri kan, sebelum kan lihat Di lihat sebelum tanah. konsumsi sendiri ya. Kita kalau olah ini saya utamanya saya makan dulu. Jadi Kita sebelum coba berangkat ke dulu. pasar itu saya makan dulu. Pasar dulu. Iya, kalau misalnya kenapa-napa, ini nggak bisa. Tapi ya alhamdulillah. Jadi ketika ada kendala tidak langsung patah semangat. Oh enggak, justru memang Justru lebih semangat. Ya. awal-awalnya luar Tapi biasa. tak kuras tidak waktu itu dompet karena mungkin Oh, banyak. makanya. Kalau masalah gitu. Namanya ya kita harus fight sih kalau Iya, usaha itu. fight. Nggak bisa setengah-setengah. Memang kalau udah niat ini ya udah gitu ya. Namanya kita baru mencoba kan, pengalaman. Fight itu karena selalu yang namanya sudah tinggal di Jakarta kan orang berpikir aduh mau tidak mau karena kehidupan di sini katanya keras, jadi atau memang ya suka tantangan dan menganggap sebuah tantangan itu adalah sebenarnya tahapan untuk jadi sukses. Iya. Karena kebutuhan hidup juga sih waktu itu. Karena COVID itu kan luar biasa ya. Kita, aduh kalau saya mau cerita dulu. Cerita Pak, nggak apa-apa, biar orang gimana tahu ya? tuh. Terus terang, ini motivasi ini. Waktu saya kerja saya sempat jadi Kurir. kepala seksi ya, maksudnya dulu. Tiba-tiba drop jatuh jadi staff gitu. Ya, jadi stop. Ini yang daripada ini kan kebetulan momennya COVID waktu itu. Kita WFA coba-coba. Tadi Bu bilang kurir, jadi kurir apa? Jadi itu. Iya, kita jadi kurir. Nggak jadi Iya. enggak, maksudnya ini Berdua dengan Bapak. Iya, berdua. Wih, awal perjuangan dulu itu. Iya. Karena susah kan waktu itu kan ya sempat inilah turun lah kita di ini karena kebutuhan hidup di Jakarta luar biasa. Anak ada 3, yang 2 sudah sekolah, yang 1 masih bayi butuh ini. Akhirnya kita coba ya udahlah kita usaha apa gitu. Sambil waktu itu sih jualnya sedikit, nggak banyak. Terus sambil nyambi aja. Saya pernah ya pokoknya orang mau suruh apa gitu, misalnya Masya Allah. ini saya nganter barang saya pergi gitu mana-mana. Tidak malu ya. Ya nggak, kalau di Jakarta sih nggak ada ya istilahnya Nggak ada malu. karena halal kan. Pernah Bu masih pakai baju dinas Bapak, kemudian lapis jaket dengan ibu jadi kurir. Ada enggak pengalaman itu? Kalau waktu itu kan masih COVID ya, kita ada WFH Kalau namanya. COVID kan dia pakai baju rumah kan. Oh. WFH malah jadi- kita ini akhirnya, tapi ini cuma ini aja sih, kita memang dibatasi juga, nggak terlalu ini. Dulu kebanyakan kita jualannya kan memang di online. Ya, Kalau yang tadi apa yang kita ini ya paling kalau ada orang suruh kita berangkat gitu. customer order. Nggak ini, kayak ini. Tapi satu sebenarnya yang harusnya memang jadi apa ya? Jadi nilai plus
ternyata peran masyarakat Gorontalo yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta ini mampu menghidupi mereka pelaku usaha yang ada di Gorontalo. Ya. Ini kan dari nelayan, Ya, betul. dari Saran. Kayak tenaga kerjanya kan lumayan banyak juga ya, istilahnya dari orang angkut ke sana, yang ngasapnya itu kan butuh-butuh orang di sana gitu. Karena kalau saya pernah ini pelaku-pelaku UKM di Gorontalo, saya kan pernah ke sana tuh adakan pertemuan. Kendala mereka pemasarannya gitu. Waktu itu kan kita sempat diskusi, kita kok cuma dikasih pelatihan apa, giliran pemasarannya kita susah. Nah waktu itu saya mana ada solusi, saya udah kasih contoh, saya sukses dengan ikan roa waktu itu. Dan produk lain juga banyak sebenarnya kalau memang serius untuk di ini bisa. Cuma saya sebenarnya pengen semua kerjasama dengan UKM, beberapa UKM di sana. Cuma masalahnya kita terkendala sama tempat, kan harus ditampung. maksudnya kerjasama apa? Menambah lebih banyak stok. Ya bukan cuma roa gitu. Apalagi? Tempat juga. Ya rencana ke depan kayak kue-kue kering apa. Di sini kan luar biasa. Jadi kalau hanya berharap gaji ASN, bukan kita tidak bersyukur ya. Iya. Nah, cukup kalau mau masukkan anak-anak ke apa namanya universitas ternama seperti Trisakti, kalau tidak dengan Kerja keras. sampingan-sampingan yang halal begini Bu ya. Ya. Tapi memang ini merintis dari Nol. Dari Dari ya, nol. betul. Mama Raya. Mama Raya orang Mama bilang. Raya. Kenapa tuh orang bukan cuma jaga jual ikan roa nih, dengan cakalang cakalang fufu, kong cakalang. higienis, ada packing vakum, jaga sekali DP packing ya, ada vakum. Tiga Iya, tiga belahan begini. Ini yang Kenapa cuma 3? Setengah kilo. setengah kilo, yang 500 gram. Kalau dia 1 kilo, kalau kasih 2 begini kan pasti 6, pasti lebih banyak. Kebetulan stoknya udah tersedia. Stok Tapi seperti ada ini yang memang sekantong begini satu Ya, Satu kilo ada. Kebetulan habis. habis. Baru Rabu kemarin kita bawa dari Gorontalo itu 300 kilo. Kurang lebih 300 bawah, kilo. berarti Maksudnya kirim. Endang pulang. Sorry, maksudnya Kirim. kita kirim gaya di pesawat itu. Ini di pesawat. Kalau di pesawat maksimal biasa berapa banyak yang mereka bisa itu? Enggak juga, kita bisa kirim Berapa banyak ya? nggak nentu juga. Cuma yang kita intensnya di ini kebetulan di Gorontalo kan ada perusahaan ikan yang kirim ke Jakarta tuh. Nah, kita karena kita baru sedikit belum mampu sewa kontainer untuk ini, karena mahal kan sewa kontainer yang ada freezernya itu. Nah kita sekali nitip tuh bisa 500 kilo, setengah ton kirim Jakarta. Nitip di keluarga atau memang ada juga Ada perusahaan di Gorontalo yang dia biasa kirim ikan ke daerah Muara Baru. Kebetulan dekat Muara Baru dengan kita di sini. Berarti Dekat. berarti pasokan ikan dari Gorontalo juga memang di Ya, Jakarta. memang di Jakarta. Walaupun apa ya, saya sering lihat ada Muara Angke, Muara Baru yang memang tempat apa Ini ikan. penjualan ikan yang cukup banyak, tapi ternyata kok masih juga membutuhkan Ya memang ikan dari ikan daerah. dari Gorontalo. Dari daerah Gorontalo. Ikan yang Apa? Karena memang rasanya beda. Beda. Cakalang. Kalau sini apa ya di nama Pak? Tongkol. Enggak, sama juga cakalang. Sama. Kalau hasil tangkapan nelayan di sini. Jadi kita Bahasa di sini apa? Kalau ini cakalang. orang kan cakalang. Cakalang sama. Sama. Jadi ada berbagai jenis sih. Tongkol, cakalang, tuna itu beda. Dia kalau cakalang itu kan ada garis-garis di perutnya. Kalau tongkol dia di atasnya kayak ada batik-batiknya gitu. Karena saya lama di Inengo waktu itu. Jadi saya tahu ikan. Tempat pendaratan ikan. Iya. Bone Bolango. Bone Bolango tuh. Tapi menurut testimoni warga di sini, paling enak mana? Ya dari Gorontalo, maksudnya karena dia masih fresh, segar. Kalau ada lagi bukan cuma Gorontalo sih kalau untuk masuk Jakarta ya. Kalau ikan di daerah Muara Baru, dari daerah lain juga ada, cuma kan dia lama. Biasanya dari kapal di sini mencari ke sana
dia bisa sampai 1 bulan perjalanan. Berarti ini pemasok yang lain ya dari Roa ya. Ya, Gitu. ini memang dibuat Kalau Roa tadi sekitar 3.000 GP 1 bulan, ini boleh berapa 1 bulan? saya Boleh pernah berapa kilo? kalau rata-rata sih 700 lah. 600 700. 600 700. Saya cuma kalau lagi rame saya pernah 1 ton 20 kilo. Eh. 1 bulan. Biasa rame karena apa? Ya Ada tergantung. hajatan orang Gorontalo yang bikin di sini. Enggak juga, kadang kan pengusaha-pengusaha sambal juga banyak. Ini kan sasarannya Tergantung ekonomi juga sih. ya. 6 bulan lalu lumayan tuh. Saya penjualannya rata-rata 900 kilo, 1 ton. Orang mana yang ambil? Dari mana? Rumah Banyak makan? sih rumah-rumah makan di sampai Pantai Indah Kapuk, apa semua ambil di kita. Karena ini memang sampai kita kadang-kadang orang-orang Manado yang di rantau, dia pesan dari kita ini karena memang kemasannya kan dia vakum. Tahan kadang ke Wina, Austria ya. Iya. Sampai ke Wih. Jerman sama Belanda juga kita kirim 10 kilo, kadang 5 kilo. Tapi mereka yang urus pengirimannya sih. Gitu. Ini kalau ditaruh di freezer begini, Mm-mm. biasa tahan berapa lama, Bu? Dia 1 bulan 2 bulan ya, 2 bulan Ya tahan. bisa sampai 6 bulan juga. 6 bulan. Kalau kondisi Tapi beku ya. jarang. Karena laku terus. Ya kemarin aja 300 hari Rabu masuk. Sekarang udah yang sekilonya udah habis, tinggal mungkin 20 kilo ya. Jadi udah Tak sampai itu tinggal laku sedikit. 280 kilo. Hari Rabu ini udah berapa hari nih? Ini udah mau 1 minggu. Ini 300 kilo. Tapi lebih banyak dikonsumsi warga biasa ya, tidak kemudian permintaan rumah makan Yang terbesar memang rumah makan sama pengusaha sambal juga. atau mungkin ada hajatan sini orang-orang Manado, Gorontalo. Enggak juga sih. Yang Justru begitu yang jarang. banyak Jarang. itu rumah-rumah makan. Makan Kalau pengusaha. Cakalang. Paling terakhir, Ya. harapan Pak Taufik dengan Bu Endang dari semua apa yang sudah dilakukan di sini. Bapak menjalani aktivitas sebagai seorang ASN yang profesional di sini di kantor penghubung, anak-anak sudah kuliah, ada murid yang masih kecil dengan usaha ini. Apa kira-kira mimpi atau apalah? Saya kepingin ke depannya itu bukan cuma di Roa sama Cakalang gitu. Karena waktu berapa tahun lalu saya sempat ada pertemuan di Gorontalo, bagaimana UKM-UKM di sana agak kesulitan memasarkan hasil produknya. Pemasarannya. Karena ya alhamdulillah kita sukses dengan Roa Cakalang. Kita pengen bawa yang lain produk-produk Gorontalo kemari karena potensi yang luar biasa di Jabodetabek saja kalau tidak salah 35 juta penduduknya. Itu kan market yang luar biasa untuk ini. Kalau di Gorontalo ya gimana ya istilahnya, mungkin daya belinya karena masih terbatas. Jadi memang dia harus dibawa ke Jakarta. Kenapa harus di Jakarta? Ya karena biaya kirim dari sini ke berbagai daerah itu murah. Oh, betul ya, Ya, betul. baru di sini kan banyak. Contohnya, Ekspedisi. ya, kalau saya ngirim ke Surabaya, orang beli berapa kilo, kadang dia gratis ongkir. Beda kalau dari Gorontalo ngirim ke Surabaya, orang harus bayar berapa puluh ribu. Jadi barang harus dibawa kemari dulu. Ya, Itu versi Bapak, kalau Ibu? Ya kita karena Bapak di Gorontalo, jadi kita bisa kembangkan UKM-UKM yang di Gorontalo, bisa kita kolaborasi. Jadi untuk memajukan UKM di sana juga. Dari segi penjualan lah, Ya. kita bisa, ya itu mimpi terbesar. Karena memang saya pegawai Gorontalo ya paling tidak, memang ada rasa inilah. Apa yang ingin dibuat untuk Gorontalo ya? Ya, betul. Luar biasa. Bu, sedikit salam-salam untuk keluarga di Gorontalo. Ibu. Apa kira-kira? Ya, dengan tarang jual ikan Roa sama Cakalang, Roa kan paling top kan di Gorontalo ya, makanan khas Gorontalo juga daerah. Ya, Semangat lah untuk menyemangatin orang-orang Gorontalo di perantauan. Jadi kalau untuk mau cari Roa di kami ada di Jakarta Barat. Dan jangan lupa orang yang ada di Jakarta ya. Jangan lupa nih. Ibu Fatma. Ingat. Oke.
udah berjual rawa di Jakarta. Oke, Amin. Oke. Semoga sukses selalu Pak Amin. Taufik. Orang ketemu lagi insya Allah kalau ada kesempatan dengan mimpi yang sudah jadi kenyataan nanti. Insya Allah.